Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faiz Maulana Doyunte dari kelas 10-12. Dan kali ini saya akan membahas tentang Sunan Kalijaga. Dan pada materi yang dibahas, yang pertama adalah biografi, yang kedua adalah riwayat pendidikan, yang ketiga adalah metode dakwah, dan yang keempat adalah pengaruh metode dakwah. Sunan Kalijaga, atau yang dengan nama asli Raden Said, juga dikenal dengan Jaka Said atau Syahid, lahir sekitar tahun 1450 Masehi di Tuban atau Majapahit. Ayah dari beliau bernama Raden Ahmad Saur dan ibunda dari beliau bernama Dewi Nawangarum. Beliau memiliki gelar Syekh Sunan, Wali, Ulama, Guru, dan Trio. Beliau wafat diperkirakan pada usia lebih dari 100 tahun dan dimakamkan di Kadilango atau pada Demak. Lanjut pada riwayat pendidikan. Jadi, guru beliau merupakan Sunan Bonang. Nah, Sunan Bonang berperan menjadi seorang guru yang mampu mengubah kenakalan Sunan Kalijaga menjadi sosok yang patut diteladani hingga saat ini. Kala itu, atas dakwah Sunan Bonang yang mana mampu menunjukkan kesaktiannya dengan mengubah buah aren menjadi emas, membuat Raden Said bertaubat dan berusaha menjadi orang yang lebih baik. Bahkan, atas hal itu pula, Raden Said yang berubah julukannya menjadi Sunan Kalijaga pun turut menjadi anggota dari Wali Songo. Pada metode dakwahnya, Sunan Kalijaga menekankan pendekatan budaya dengan cara menggabungkan ajaran Islam ke dalam kesenian dan tradisi lokal masyarakat Jawa. Dengan media dakwah yang pertama adalah wayang kulit. Jadi, Sunan Kalijaga menggunakan wayang kulit sebagai sarana dakwah karena masyarakat Jawa pada waktu itu tuh sangat menyukai pertunjukan wayang. Ia tidak menghapus cerita pewayangan seperti Mahabharata dan Ramayana, tetapi beliau mengisinya dengan nilai-nilai Islam seperti tauhid, kejujuran, dan keadilan. Tokoh-tokoh dalam wayang seperti Pandawa dan Semar diberikan nama makna simbolik sebagai perwakilan manusia yang soleh dan bijak. Dengan cara ini, ajaran Islam disampaikan secara halus dan menyentuh hati masyarakat tanpa harus meninggalkan kebudayaan mereka. Media dakwah yang beliau gunakan yang kedua adalah gamelan. Sunan Kalijaga juga memanfaatkan gamelan dan tembang Jawa, yaitu lagu-lagu tradisional yang diubah liriknya agar mengandung pesan-pesan keislaman. Lagu seperti Ilir-Ilir mengajak umat untuk memperbarui iman dan semangat beribadah, sedangkan Gundul-Gundul Pacul memberikan nasihat tentang kepemimpinan yang adil dan bertanggung jawab. Musik yang akrab di telinga masyarakat membuat pesan-pesan ini mudah diterima dan diingat, menjadikan dakwah terasa menyenangkan dan tidak menggurui. Media dakwah yang ketiga adalah seni ukir atau dan arsitektur. Sunan Kalijaga juga berdakwah melalui seni ukir dan arsitektur, terutama pada pembangunan masjid dan ornamen-ornamennya. Ia ikut berperan dalam pembangunan Masjid Agung Demak, termasuk membuat saka guru atau tiang utama dari serpihan kayu yang disatukan, dapat dilihat pada gambar di samping, sebagai simbol kebersamaan dan gotong royong. Ukiran yang digunakan dalam masjid maupun bangunan lain syarat akan makna filosofis dan nilai-nilai Islam seperti pohon hayat yang melambangkan hubungan manusia dengan Tuhan. Melalui simbol-simbol ini, masyarakat diajak merenungi ajaran Islam secara mendalam melalui keindahan seni. Lalu, apa aja sih pengaruh metode dakwah beliau dalam perkembangan Islam di Indonesia? Yang pertama, metode dakwah beliau menggunakan pendekatan yang toleran dan tidak memaksa. Alhasil, membuat Islam mudah diterima oleh masyarakat Jawa. Yang kedua, tradisi dan kesenian lokal tetap dilestarikan dengan nuansa Islami. Yang ketiga, metode Sunan Kalijaga menjadi sebuah contoh dakwah yang efektif dan relevan hingga saat ini.
Dan yang terakhir, metode dakwah beliau membentuk karakter Islam yang khas di Indonesia, yang harmonis dengan budaya lokal. Baik, sekian presentasi dari saya tentang Sunan Kalijaga. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.